Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa dan juga Kang Ronald, Ya. ini kalau ngomongin penyakit, ada penyakit yang paling mematikan di dunia ini. Yang pertama adalah jantung, Betul. yang kedua adalah stroke. Ya. Dan identiknya, lucunya nih, dua-duanya itu adalah karena aliran darah yang kemudian tersumbat. Nah, harus tahu juga nih pemirsa, salah satu yang bisa memicu aliran darah tersumbat itu adalah tingginya kolesterol di dalam darah. Mungkin ada yang sambil menonton acara ini sambil menikmati makanan enak sih, tapi jangan-jangan makanan yang Anda konsumsi itu tinggi kolesterolnya. Hati-hati loh, komplikasi dari kolesterol bisa mematikan. Nah, itu dia. Pertama kali masuk ke mulut sih enak. Berikut penyakitnya, akibatnya nggak enak. Jadi kita bahas hari ini mengenai kolesterol dan juga komplikasinya bersama Bang Faidon. Hai, apa kabar Bang Faidon? Hai Kang Ronald, Mbak Tantri. Oh ya, semangat pagi Indonesia. Waduh, paling seneng sama Bang Faidon itu sama semangatnya. Wih, tapi ada yang semangat juga mau nanya loh, Kang. Oh iya, ada yang mau nanya nih Bang Oke, Faidon. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipon dari Gorontalo, penggemar Go Healthy Metro TV. Yang saya mau tanyakan, baru-baru ini saudara saya meninggal akibat serangan jantung. Katanya ada riwayat kolesterol. Nah, adakah orang normal seperti saya ini terkena serangan jantung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi pemirsa bisa loh kalau ada pertanyaan seputar kesehatan, ingin menanyakan langsung, kirimkan video Anda ke email di bawah ini, Ya. nanti videonya akan kita tayangkan. Oke, nah jadi inti dari pertanyaan Ibu tadi adalah kalau misal seseorang punya kolesterol yang tinggi dan dia terkena serangan jantung, ya nggak aneh. Itu jelas ya, Betul. penyebabnya dan akibatnya. Ya, tapi kalau misalnya dia merasa kolesterolnya kok normal-normal aja sih gitu ya. Tapi mungkin nggak orang yang kolesterolnya normal kena serangan jantung? Nah, gitu Bang Faidon, mungkin nggak tuh? Betul Kang Ronald sama Mbak Tantri dan pemirsa seluruh Indonesia. Jadi mungkin banyak salah kaprah soal kolesterol ini. Nah, akan saya sharing sedikit demi sedikit garis besarnya, gambarannya, dan sebetulnya apa yang berbahaya dan apa yang bisa kita lakukan Good, ya. untuk kita semua supaya lebih sehat. Setuju kan ya pemirsa di Indonesia? Yuk, saya mau kasih tipsnya. Kita lihat dulu infonya seperti ini. Jadi kolesterol itu adalah senyawa yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh dan ini hanya ada di dalam sel manusia atau sel hewan. Jadi kalau sel tumbuhan tidak ada kolesterol, adanya fitosterol. Kalau misalnya kacang bebas kolesterol, ya memang tidak ada kolesterol pada memang kacang. tidak ada. Adanya fitosterol, bukan kolesterol. 75% kolesterol itu diproduksi oleh tubuh khususnya di hati alias liver. 25% dari makanan. Makanya nggak selalu kita makan makanan yang kaya kolesterol itu menyebabkan kolesterol kita naik. Berarti memang dari dalam tubuh kitanya gitu? Dalam tubuh kitanya yang mengontrol. Nah, karena kita lihat tadi diproduksi oleh liver, makanya ini ada kata kunci nih, pemirsa di Indonesia, Kang Ronald, Mbak Tantri, kalau livernya kita kenapa-kenapa, salah satunya namanya non-alcoholic fatty liver, itu menyebabkan nanti nggak bisa kontrol produksi kolesterol. Begitu ketambahan makanan yang kaya kolesterol, kolesterol kita jadi Langsung naik. naik. Nah, jadi ini ada yang pertama nih yang kita mau sharing sama Anda semua supaya tahu tarnya kita mau apa lagi ya. Ini juga bahwa kita jangan terlalu takut sama kolesterol karena tubuh kita memerlukan kolesterol untuk banyak sekali fungsi tubuh, termasuk memproduksi hormon steroid. Hormon steroid itu waktu masih bayi pada laki-laki membentuk hormon testosteron yang membuat laki-laki menjadi seperti laki-laki. Ya. Ya. Kalau pada perempuan, hormon steroid ini membentuk estrogen dan progesteron yang membuat perempuan seperti perempuan. Nanti pada saat akil balik tumbuh semua, nah itu pengaruh dari hormon steroid yang diproduksi, bahan bakunya kolesterol secara alami. Dan kolesterol ini juga bahan baku hormon testosteron itu penting buat apa? Buat kita berpikir normal, buat kekuatan jantung kita, dan buat kita beraktivitas secara fisik. Satu lagi, di era pandemi COVID-19 ini, bahwa yang namanya kolesterol itu penting untuk produksi vitamin D yang dibantu nanti sama sinar matahari, dan vitamin D ini adalah salah satu manajer atau komandan dari sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita terlalu takut sama kolesterol, menghindari makanan kolesterol, malah nanti kekebalan kita bisa diturun. Ya, kadar kolesterol total kita memang kalau bisa jangan lewat dari 200 mg per desiliter, dan kolesterol yang sehat, healthy, HDL, healthy, 60 mg per desiliter atau lebih tinggi, dan
low density lipoprotein atau LODZ. Oh, iya. LODZ itu Jelek, yang jelek-jeleknya berarti. 100 mg per desiliter atau lebih rendah. Jadi ini angka-angkanya. Tapi angka-angka ini bukan berarti segala-galanya. Ya, jadi ada yang perlu kita ketahui juga bahwa walaupun angka ini tinggi, nanti belum tentu kita bisa jadi terkena sumbatan. Tapi belum berarti juga kalau kita rendah kita bebas dari sumbatan. Oke, Nah, iya. apalagi informasi yang berikut, coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah makanan yang meningkatkan kolesterol di dalam darah kalau kita sudah punya masalah pada liver. Buktinya pada waktu usia kita katakanlah 20 tahun atau 17 tahun, kita makan seperti ini. Nggak masalah. Nggak Kolesterol kita nggak naik. Iya ya. Kenapa bisa begitu? Kalau tubuhnya masih bagus. Karena masih bagus. Oke. Karena tadi proses mengganggu fatty liver itu belum berjalan sempurna, masih butuh waktu panjang. Iya. Terus apalagi yang kita mau sharing, nah inilah yang menyebabkan liver kita berlemak. Nanti kalau liver kita berlemak, kita makan kuning telur, baru satu kolesterol Langsung kita naik. naik kolesterolnya. Jadi Ya. misalnya kita makan roti putih, makan gula cair yang suka ada minuman-minuman tuh, Ya. ya kan? Kemudian mie Mie instan, instan. ya. Hmm. Karena ini kalau misalnya kita mengkonsumsi gula seperti ini terus-menerus, nanti kelebihan gula di dalam tubuh kita akan disimpan di liver. Nah, di liver gula itu akan diubah jadi lemak yang disebut jadi perlemakan hati. Nah, perlemakan hati ini yang menyebabkan kolesterol, asam urat, trigliserida kita bisa tinggi. Oke, jadi kita makannya apa dong, Bang Faido? Nah, jadi sekarang saya mau ngasih Bingung Kang jadinya. Ronald, Mbak Tantri, sama pemirsa di Indonesia. Tentu saya mau bagi tips yang Anda tunggu-tunggu nih. Ya. Bagaimana cara menurunkan kolesterol secara alami. Jadi yang pertama yang mungkin Anda tidak duga-duga adalah makan buah 3 kali sehari. Itu membantu menurunkan kolesterol dan mencegah kolesterol teroksidasi. Jadi begini. Misalnya di sekitar kita ada yang merokok, atau misalnya kita naik motor, ada asap knalpot, Polusi. atau kita tinggal di tempat dekat pabrik ada asapnya. Asap itu semua oksidasi, kolesterol kita teroksidasi, kolesterol yang teroksidasi inilah yang menyumbat pembuluh darah. Itu kesana sebabnya toh. banyak orang yang kadar kolesterolnya normal bisa mengalami sumbatan pembuluh darah, kena serangan jantung, kena serangan stroke. Karena si kolesterolnya teroksidasi. Makanya dengan makan buah sehari 3 kali, buah ini mengandung antioksidan yang mencegah kolesterol teroksidasi, plus buahnya sendiri membantu menurunkan kadar kolesterol secara alami. Yang berikut adalah kita memilih karbohidrat yang kompleks. Artinya karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah tinggi, sehingga kalau misalnya banyak kita makan itu tidak gampang ditumpuk di liver jadi lemak. Apa tuh karbohidratnya? Misalnya bisa ubi, roti gandum, Oh, boleh ya? kacang hijau, Ya. kacang merah, ya. Tips yang berikut adalah olahraga. Olahraga membakar kolesterol. Olahraga menggunakan kolesterol untuk fungsi olahraga itu sendiri. Baik aktivitas aerobik dan aktivitas latihan beban. Aktivitas aerobik membakar lemak, membakar gula, dan aktivitas latihan beban merangsang tubuh menghasilkan atau memproduksi hormon steroid yaitu testosteron yang mana bahan bakunya kolesterol, sehingga kadar kolesterol di dalam darah kita bisa terkontrol secara alami. Jadi menjawab pertanyaan Ibu di Gorontalo, apakah seseorang yang kadar kolesterolnya normal bisa terkena serangan jantung? Maka jawabannya bisa saja. Oke, pemirsa, untuk Anda yang masih penasaran tentang kolesterol ini, ya, kami akan bahas salah satu ini, dan yang paling penting adalah Anda harus tahu betapa berbahayanya komplikasi dari kolesterol yang tinggi di dalam darah. Makanya jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Go Healthy, cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup, Hidup sehat. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya kolesterolnya aman-aman aja kadarnya, bisa nggak sih kena penyakit jantung? Jawabannya bisa. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Faido, dan barusan dapat kabar dari ibu saya, akhirnya terjawab. Kenapa? Karena merasa ibu saya tuh menjaga makan sekali. Kolesterolnya kok bisa tinggi gitu kan ya. Ternyata ya mungkin cara makannya selama ini salah. Betul, mungkin salah dan kurang lengkap. Ah. Ya, jadi selain kurang tepat juga kurang lengkap. Jadi kalau misalnya kita makan ada yang kita lengkapi,
paling tidak dia bisa mencegah supaya kolesterol tidak naik dan tidak menjadi penyumbatan pembuluh darah. Masih ada tips tambahannya buat Kang Ronald, Mbak Tantri, dan semua pemirsa seluruh Indonesia. Mau atau mau? Mau. Oke, kita lanjutin tipsnya ya. Jadi ini adalah makanan alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol, satu. Kedua, mencegah kolesterol teroksidasi. Dan ketiga, mencegah peradangan sekaligus. Semuanya, walaupun rasanya beda-beda. Kunyit dan bawang putih itu memang punya kemampuan menurunkan kolesterol secara alami. Dan ternyata mereka juga antioksidan yang kuat sekali. Jadi mencegah kolesterol teroksidasi. Nah, berikut adalah kacang. Kacang ini juga ternyata bisa membantu menurunkan kolesterol dan mencegah kolesterol mengalami peradangan. Iya kan, padahal banyak orang yang menghindari kacang. Aku nggak mau makan kacang, kenapa? Takut kolesterol. Ya. Kan lemak gitu kan gitu. Syaratnya jangan digoreng. Karena lemak pada kacang ini adalah pengencer darah alami. Lemak pada kacang ini membantu mencegah terjadinya penggumpalan pada darah kita. Jadi darah kita tuh bisa bekerja dengan optimal. Sekali lagi ingat, syaratnya bukan dengan cara penyajian dengan menggoreng. Nah, ketiga adalah dengan memilih sumber karbohidrat yang sekalian gula darah kita nggak naik. Ingat tadi kita mau mencegah gula darah terlalu tinggi. Sebab gula darah terlalu tinggi menyebabkan perlemakan di liver. Gula darah yang tinggi menyebabkan darah menjadi kental, darah menjadi lebih gampang bergumpal-gumpal. Gula darah yang tinggi juga menggesek-gesek dinding dalam pembuluh darah. Nah, daripada makan bubur nasi, daripada makan roti, kita bisa pakai kacang hijau atau kacang merah, khususnya Anda yang punya masalah kolesterol. Sebagai makanan pokok Anda ganti nasi. Sup kacang merah atau bubur kacang hijau. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Kang Ronald, Mbak Tantri, dan semua pemirsa seluruh Indonesia bahwa ada cara supaya kolesterol tidak naik dan tidak teroksidasi. Kalau misalnya kita sudah melakukan apa yang tadi Bang Faidon sebutkan, masih ada langkah lain nggak supaya menjaga kolesterol tetap dalam batas yang baik, supaya nggak jadi komplikasinya? Nah, jadi kita bisa menggunakan satu teknologi yang kita sebut dengan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang luar biasa. Sebetulnya saat ini sudah dipakai di berbagai bidang di Indonesia dan di seluruh dunia. Buat bidang kedokteran mata sudah pakai laser, pembedahan sudah pakai laser, ya. Kedokteran kecantikan sudah pakai laser. Nah, ternyata dalam bidang kesehatan, laser juga dipakai untuk kesehatan pembuluh darah. Jadi untuk Anda yang khawatir kolesterolnya nanti mengalami penyumbatan, Anda juga bisa melakukan investasi pada alat laser ini. Karena alat laser ini juga paling tidak ada 3 fungsi yang bisa mengoptimalkan kesehatan pembuluh darah kita. Mau tahu atau mau tahu? Mau tahu. Oke, jadi kalau kita makan yang goreng-goreng atau makan gula-gula itu, nanti sel-sel darah kita dia bisa menggumpal. Itu menggumpal-gumpal. Mengumpul-ngumpul seperti itu. Nah, mengumpul-ngumpul seperti inilah apalagi kalau kolesterol kita tinggi. Artinya apa kolesterolnya tidak bisa dipakai? Kan tadi kita udah sharing bahwa kolesterol itu dipakai untuk membentuk hormon, membentuk vitamin D. Nah, jadi penggumpalan darah ini juga mengganggu metabolisme kolesterol dalam tubuh kita. Jadi dengan teknologi laser, penggumpalan ini bisa dipecah, dibuyarkan, sehingga kolesterol kita yang tinggi pun bisa menjadi terpakai semua dengan catatan makannya makan sehat dan olahraganya dikerjain. Jadi inilah yang dikerjakan teknologi laser yang sekarang kita bisa pakai dengan praktis. Apalagi yang kemudian terjadi ketika kita menggunakan teknologi laser adalah bisa membawa nutrisi dari darah tadi masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini ada kompor sel yang kita sebut dengan mitokondria. Nah, sel mitokondria inilah yang nanti membakar energinya dan menggunakan oksigen di dalam darah, nutrisi dalam darah menjadi energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi udah 2 nih manfaatnya teknologi laser. Kemudian satu lagi, nah coba kita lihat nih gambarnya nih. Mana tadi pembuluh darahnya bisa terbuka, nah ini bisa melebar, ya, sehingga kolesterol kita bisa dimetabolisme. Sehingga kolesterol kita bisa dimanfaatkan dengan optimal. Sekali lagi, kita jangan takut sama kolesterol, tapi takut kalau kolesterol teroksidasi. Nah, itu. Dan kedua, takut kalau kolesterol terinflamasi karena gula, teroksidasi karena asap misalnya. Nah, artinya teknologi laser ini membantu pembuluh darah mengembang, aliran darah kita jadi lebih lancar. Jadi saya sarankan kalau tadi mau investasi tambahan, alat olahraga. Mau lebih bagus lagi, kita bisa pakai teknologi laser. Bang Faidon, terima kasih buat penjelasannya. Runut sekali, lengkap sekali ya. Jadi sekarang tinggal Anda nih yang mau menjalankan atau tidak apa yang sudah dikatakan oleh Bang Faidon. Terima kasih Bang Faidon. Sama.
Kang, tadi kan dibilang ya soal teknologinya. Aku tuh penasaran banget loh soal itu. Banyak yang penasaran, bukan hanya kamu kok. Oh iya, pemirsa juga ya. Makanya jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan mengenai kolesterol di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jadi sudah jelas ya pemirsa ya, kalau misalnya kita punya kolesterol yang tinggi dalam darah, kita punya resiko terkena serangan jantung yang merupakan salah satu komplikasinya. Ya. Tapi jangan salah juga, ketika Anda merasa kolesterol saya normal-normal saja, tetap Anda punya resiko terkena serangan jantung. Jadi hati-hati, selalu waspada. Tadi kan sudah sempat dikasih tipsnya ya sama Bang Faidon. Betul. Salah satunya adalah soal teknologi. Betul. Makanya saya mau tanya sama Mas Panji nih. Halo Mbak Tantri, Kang Ronald, kolesterol Hai. aman kan ya? Kolesterol aman aman, sih. cuman ternyata yang kolesterol aman pun nggak Tetap bisa nggak aman lepas dari juga. resiko terkena serangan jantung, Mas Panji. Tapi kan udah dapet tipsnya ya, dan pemirsa juga di rumah mudah-mudahan sudah mendapatkan tipsnya bahwa kolesterol ini perlu kita kendalikan. Dan tadi sudah ada langkah-langkahnya, cara-cara supaya kita bisa mengendalikan kolesterol kita. Iya. Dan salah satunya yang untuk melengkapi kesehatan kita dan membantu terhindar dari komplikasi akibat kolesterol adalah dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi laser sendiri untuk darah terutama, ini memang diutamakan untuk meningkatkan kualitas darah kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi laser, kalau dulu alatnya besar-besar, Iya. sekarang semakin lama sudah semakin praktis, semakin mudah digunakan. Bahkan nih sekarang saya sedang menggunakan dokter laser. Dia alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kualitas darah kita. Sehingga apa? Kolesterol kita bisa terbantu untuk terkontrol dan terbantu untuk terhindar dari resiko komplikasinya. Itu pas Mas Panji ngangkat tangan gini, aku bisa lihat sih ada warna merahnya ya. Dan beberapa warna Ada lain biru, Mas ada Panji. kuning, ada 3 warna itu Mas Panji ya. Betul sekali. Jadi dokter laser Perfect 10 Plus ini kami hadirkan dengan 3 warna laser. Merah, biru, dan juga kuning. Merah ini berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dengan membantu mengurangi gula, membantu mengurangi kolesterol, kemudian juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah, bisa membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan serangan stroke. Yang notabene adalah salah satu komplikasi dari kolesterol kan? Iya, iya. Iya. Dan yang warna biru nih bisa membantu untuk mengurangi peradangan, bisa membantu menjaga tensi kita tetap normal. Dan laser yang warna kuning untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga tidur kita bisa menjadi lebih berkualitas. Itu loh, tidur yang berkualitas tuh penting untuk kesehatan loh. Iya. Kadang-kadang orang mikirnya tuh nggak penting. Kalau Anda sudah memiliki dokter laser nih pemirsa di rumah Anda, kan bukan hanya Anda saja yang bisa menggunakan. Iya. Satu keluarga bisa menggunakan bergantian. Anda sudah selesai menggunakan, boleh dong kasih pinjam ke pasangan, ke orang tua, ke anak Anda yang sudah remaja, atau mau kasih pinjam ke tetangga juga boleh. Ya karena takutnya gini kan, gaya hidup di keluarga nggak jauh beda biasanya. Iya. Ya maksudnya orang tua pasti akan ditiru oleh anaknya. Takutnya kalau satu ketahuan kolesterol tinggi, ya mungkin nggak jauh beda yang lain anggota keluarga juga gitu loh Mas Panji. Makanya tinggal kita bangun kebiasaan yang baru untuk mencegah jangan sampai keluarga kita itu bisa terkena kolesterol atau bahkan terkena komplikasinya. Dan enaknya ketika kita memiliki dokter laser ini, bukan hanya bagi Anda saja yang sudah memiliki keluhan saja loh, Iya. tapi Anda bisa gunakan sebagai langkah pencegahan. Jangan tunggu ketika sakit baru menggunakan. Ketika Anda memiliki dokter laser, kami juga akan berikan yang namanya intranasal therapy kit. Dia bisa digunakan di rongga hidung kita. Fungsinya ya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Supaya ya jangan sampai kita bisa terkena stroke. Yang kena stroke bisa dibantu proses pemulihannya dan juga dicegah. Jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Bahkan keluhan-keluhan di area kepala nih yang terjadi karena aliran darah yang kurang lancar, sakit kepala, migrain, atau bahkan mungkin sinusitis yang karena peradangan juga bisa dibantu dengan menggunakan dokter laser. Dan Anda juga bisa berkesempatan mendapatkan satu alat tambahan lagi. Namanya adalah laser pad. Pain reliever laser pad ini fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Dan juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Jadi kadang-kadang mungkin kolesterol yang suka bikin pegel-pegel di area-area pundak sini, tinggal kita letakkan laser padnya untuk membantu melancarkan aliran darah, membantu mengurangi nyeri. Atau lututnya yang sakit, bisa kita letakkan di area tersebut. Atau bahkan bagi penderita diabetes yang mengalami kaki gangren atau kaki diabetes, luka yang sulit sembuh, kita
kita bisa gunakan juga untuk membantu melancarkan aliran darah. Supaya apa? Nutrisi, oksigen ke area tersebut kan bisa lebih optimal. Sehingga proses regenerasi sel bisa terstimulasi dan membantu proses penyembuhan lukanya. Oke. Mas Panji, kalau misalnya kolesterol tinggi terus kita periksa ke dokter, biasanya kan suka dikasih obat. Ya, Obat betul. penurun kolesterol gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita sambil ikuti treatment dari dokter, sambil Ya. menggunakan teknologi laser nggak masalah dong? Tentu saja tidak ada masalah. Karena kan fungsi dari dokter laser kan membantu melancarkan aliran darah. Justru positifnya adalah kalau Anda kombinasikan dengan pengobatan yang Anda lakukan, proses distribusi nutrisi, oksigen, termasuk obat yang Anda konsumsi, kan jadi lebih optimal. Iya. Pakai dokter laser, aliran darah lebih lancar, pas kita minum obat, distribusinya pun bisa lebih baik. Ini menarik nih tadi ketika Mas Panji ngomong soal berbarengan dengan obat. Oh, tidak ada masalah. Tapi teknologi kan suka ada masalah, Mas Panji. Kadang-kadang gitu ya. Jaga-jaga aja ini mah ya. Jaga-jaga terus gimana ya? Jadi walaupun dokter laser ini memang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kami juga bisa memberikan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun Wah, juga. hebat. Sebagai komitmen kami terhadap Anda. Karena gini, dokter laser ini kami hadirkan sudah hampir 10 tahun di Indonesia. Kami bertujuan untuk membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Yang kolesterol, diabetes, hipertensi, bahkan yang mengalami penyakit jantung koroner dan juga stroke, sudah banyak yang merasakan manfaat dari dokter laser ini. Dan mungkin sekarang giliran Anda dan keluarga Anda untuk merasakan manfaat dari dokter laser. Oke, acara ini kan cuma 30 menit ya, pemirsa, tapi kebayang, aduh, mau nanya apa ya, sekarang sih belum kepikiran. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Tiba-tiba jadi banyak. gitu. Tentu saja bisa dengan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Karena kita harus ingat ya pemirsa bahwa kolesterol perlu dikontrol supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam resiko komplikasi yang mengintai. Tipsnya tadi sudah diberikan. Konsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan tentu saja lengkapi kesehatan Anda dengan memanfaatkan dokter laser 2 kali dalam 1 hari. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa browsing ke website kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah. Bagaimana dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda. Lengkap, tuntas semuanya diberikan kepada Anda, pemirsa. Makasih banyak loh Mas Panji. Terima kasih buat Tantri Kang Ronald. Iya, jadi sepakat ya. Yuk kita kontrol kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai tiba-tiba Anda tahu kolesterol Anda tinggi, kita sudah terjadi komplikasi. Dan pun kalau kolesterol Anda rasanya aman-aman aja atau normal-normal aja, belum tentu keadaan di semuanya itu normal. Iya. Bisa aja kena serangan-serangan jantung juga kan? Betul. Yuk, mari hidup sehat, dan kita akan jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.